Sekali lagi kami cukup berterima kasih kepada manajemen Apik Laundry yang telah membawa kami untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para santri. Karena bagi kami memberikan pelayanan yang terbaik adalah juga tanggung jawab kami agar mereka santri-santri yang belajar juga bisa tampak bersih, rapi. Tentunya itu akan memberikan semangat kepada mereka untuk rajin dalam belajar. Semoga kerjasama yang telah kita bangun ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik ke depan, dan bisa jadi ke depan kita akan juga meminta solusi-solusi yang lebih baik dalam rangka kita memberikan peningkatan kepada santri kami di Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Nama saya Taufikur Rahman, saya biasa dipanggil Taufik, bagian dari Apik Manajemen, fokus pada laundry pesantren. Miss, yuk, ini ada 4 ganti-gantian, 1, 2, 3. Nama saya Irwan Darmawan Munajat. Saya di sini di Pondok Pesantren Al-Muhajirin sebagai Kepala Divisi Ekonomi yang menangani kantin dan laundry Al-Muhajirin. Kebetulan saya yang ditugasi awal untuk datang survei. Ketika kita melihat kondisi yang sekarang ini, kondisinya sudah sangat jauh berbeda. Ketika di awal mereka mempergunakan mesin top loading dengan jumlah yang hanya 5 unit dan harus menangani jumlah pakaian yang tidak sedikit, kurang lebih sekitar 700 kilo. Ketika itu jemuran ada di mana-mana, ditambah lagi dengan hasil interview yang saya lakukan, banyak pakaian tertukar, pakaian hilang, dan lain sebagainya. Nah, ketika pesantren menggunakan mesin yang jauh lebih modern, pengerjaan bisa jauh lebih cepat selesai. Teman-teman dari pihak pesantren yang mengerjakan juga merasakan bahwa kemudahan-kemudahan bisa mengerjakan lebih cepat selesai ini tadi. Sehingga sekarang dalam kurun waktu 1 kali 24 jam 700 kilo bisa tertangani tanpa lagi ada jemuran. Laundry sebelumnya itu belum seperti ini, masih memakai mesin yang biasa, rumahan, dan masih ditangani secara manual, masih digosok seperti biasa. Kendala yang sering dialami itu ya keterlambatan, adanya kehilangan, dan ketukar antar santri. Pada waktu awal, laundry sebelum seperti ini itu setelah dicuci pakai digantung dengan gantungan yang panjang, banyak, dan mungkin di situ terjadinya ketukar antar santri. Ketika berbicara tentang kendala, ada pada sisi human resources-nya, pada sisi SDM, mereka tidak terbiasa dengan mesin yang front loading. Tadinya mereka menggunakan mesin top loading, sehingga bisa dikatakan kecepatan mereka dengan kecepatan mesin kalah. Kecepatan mesinnya daripada orangnya, maka di sini butuh adaptasi atau penyesuaian dengan menggunakan mesin ini. Selebihnya running well. Perbandingan yang dulu dan sekarang lebih baik yang sekarang, karena sekarang sudah memakai mesin yang sesuai standar. Ada mesin pengering, jadi tidak membutuhkan lagi yang namanya gantungan baju yang panjang, lebih simpel dan lebih cepat. Sekitar 600 santri dan beberapa pegawai dan beberapa asatid. Sekitar, berarti kalau di total sekitar 700-an lah.
Waktu dulu mah kita kan menggunakan mesin manual. Ya jadi kita dulu itu menggunakan mesin yang top loading. Yang sekarang kita menggunakan mesin yang front loading. Perbedaan yang dulu dengan yang sekarang, mungkin dulu kita waktu masih menggunakan mesin top loading, kita dari proses memilah, kita langsung mencuci. Habis itu kita harus pindahin lagi ke pengering gitu. Ya ke spinner. Ya, analisa yang sudah kita lakukan dengan 12 mesin dan jumlah pakaian setiap harinya yang harus dihandle kurang lebih sekitar 700 kilo. Kita rasio hitung-hitungan SDM kita butuh sebanyak 14 orang dan saat ini baru ada sekitar 11 orang. Untuk saya sendiri, saya kan training bagian kasir ya. Jadi kasir tuh yang bertanggung jawab untuk memasukkan barang, menginput barang, serta pas finishingnya, pas packingnya. Jadi bertanggung jawab atas packingan, atas baju masuk dan keluarnya itu kasir. Sebenarnya kendalanya udah biasa sih, kendala laundry pada umumnya gitu. Ya baju ketukar. Masalah tentang perkasiran lumayan bingung, tapi alhamdulillah semenjak sudah berjalannya waktu sudah bisa. Contohnya misalkan ada yang datang satu box, kita prosesnya memilah dulu, habis memilah langsung kita di-input ada berapa keranjang, terus habis di-input notanya dicetak di kasir, dikasih tahu misalkan namanya Erna ngelondi 2 keranjang itu. Ditempelin di keranjangnya, dikasih tahu bahwa itu londiannya punya Erna. Yang pertama kalau untuk kendala sih biasanya kita agak bentrok untuk pakaian santri dan santriwati ya, karena jumlah santri dan santriwati itu cukup banyak. Jadi sedangkan karyawan di sini mungkin masih kurang tenaga ya, minimal 14 lah kalau minimal ya. Betul. Jadi dari pihak Apik Manajemen memang menempatkan trainer 3 orang, akan tetapi nantinya trainer ini tidak akan stay lama di sini. Setelah proses pendampingan 1 bulan selesai, mereka harus pindah ke tempat tugas yang baru. Maka mereka yang ada di sini yang harus mampu mengembangkan pekerjaan yang ada di sini, bagaimana cara menghandlenya. Kendalanya sampai sejauh ini sih ada di air ya. Jadi sebenarnya kehambat itu, kita bentrok santri-santriat itu kendalanya sebenarnya ada di air, karena kemarin itu sempat airnya nggak keluar, jadi kan mesin nggak bisa dijalanin, boiler juga kan harus ada air. Kalau misalkan nggak ada air, boilernya itu bisa gosong gitu. Jadi, tapi alhamdulillah sekarang air sudah mulai membaik. Kalau misalnya dari karyawannya itu, mereka udah pada bisa. Karena sebelumnya juga kan kerjanya itu bidang laundry juga kan. Jadi kita itu cuman, itu tinggal memperbaiki aja. Kurang lebih begitu, terus ada lipetan juga gitu kan. Nyamain ukuran lipetan gitu. Kayak gitu-gitu aja sih. Khusus untuk trainer Apik Manajemen, memang sudah kita latih sedemikian rupa. Mereka bukan hanya mampu pada sisi pengoperasian mesin, mampu pada sisi tata kelola laundry pesantren, akan tetapi memang mereka ini sudah kita bekali dengan kemampuan mengajar, kemampuan membentuk budaya kerja, dan lain sebagainya. Sehingga kemanapun mereka nantinya diturunkan atau ditugaskan, mereka bisa dengan mudah beradaptasi, bekerja sama dengan tim yang sudah disiapkan dari pihak pesantren. Hari pertama di mana benar-benar laundry ini beroperasi. Kita langsung menanganin beberapa gedung, hampir 400 santri yang kita tangani. Hari ini hampir selesai. 11 orang tim bisa mengerjakan 400 santri. Jadi kalau kita pengen coba sampai 700 santri seperti konsepnya, ya kita akan coba untuk mengerjakan itu semuanya. Ini
pada waktu 3 September 2021, Bu Neng dari pesantren Al-Muhajirin, beliau adalah istri Pak Kiai, ternyata saya baru tahu. Beliau curhat terkait laundrynya dengan hampir 700 santri, cuciannya banyak yang belum selesai. Ternyata beliau hanya punya mesin cuci rumahan dengan 2 tabung gitu, ada 4 atau 5 set itu, menangani 700 santri. Dan selesainya karena tidak ada mesin pengering, rata-rata dijemur dan jemurannya semakin panjang, dan selesainya ada yang 3 hari, ada yang bahkan sampai seminggu, kalau musim hujan sampai seminggu. Mungkin hal ini juga terjadi di laundry-laundry atau di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Nah, akhirnya dengan konsep yang kita terapkan selama ini, Apik Laundry Management punya konsep yang namanya pesantren bebas jemuran. Termasuk kemarin kita didapuk oleh Kementerian Agama untuk membantu ekonomi kemandirian pesantren. Jadi kita buat ada 5 pilot project, baik itu di Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, terus ada di Jawa Barat, sama ada yang di Jawa Tengah. Dengan pesantren bebas jemuran, konsepnya apa sih? Saya dulu pernah membantu salah satu klien untuk mengkonsep bisnis laundry di pesantren. Saya pas datang ke situ, lihat gedung-gedungnya bagus, terus masjidnya megah, gedung pesantrennya keren, tapi yang membuat image pesantren itu turun apa? Karena ada jemuran, teman-teman. Jemurannya bertubi-tubi dan sebagainya. Saya sebagai orang baru, sebagai tamu, akhirnya sayang ya, pesantrennya udah keren kayak gini, bangunannya megah, tapi ternyata citra bisa turun gara-gara jemuran yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini saya mewakili pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Saya Heri Heriana, dalam hal ini sebagai bagian dari tim manajemen Divisi Ekonomi dan Usaha Al-Muhajirin, sedikit cerita tentang perkembangan laundry di Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Caranya biar nggak ngantri, jadi pelan-pelan kita analisa itu. Gimana caranya biar nggak ngantri misalnya? Pada waktu saya datang ke sini survei, karena saya lagi mampir di area Karawang atau di Cikarang, beliau menyampaikan, ayo Mas Apik mampir. Ya udah, saya mampirlah. Belum ketemu dengan Pak Yainya. Oke, mampir ke sini kita lihat, jemurannya semakin banyak dan sebagainya. Iya, seperti ini. Gimana Mas Apik, bisa nggak dibantu? Selain banyak hal-hal strategis yang mempengaruhi perkembangan Pondok Pesantren Al-Muhajirin, diantaranya adalah tentang penanganan baju santri. Jadi beberapa tahun yang lalu, artinya sebelum Pondok Pesantren Al-Muhajirin memiliki laundry yang modern ini, pelaksanaan cuci baju santri itu memang dilakukan secara tradisional ya, walaupun tetap menggunakan mesin cuci. Oke, kita bisa bantu, kita fasilitasi dengan alat yang ada pun masih bisa. Kita tinggal nambah mesin pengering kalau emang kendalanya adalah nggak tepat waktu, tambah mesin pengering. Akhirnya kita ketemu dengan Pak Kiai.
kita jelaskan dan bersama para petinggi pesantren kita menjelaskan konsep pesantren itu seperti ini laundrynya. Bisa menyelesaikan 700 santri dalam sehari. Beliau-beliau ini sempat, wah masa sih dan sebagainya. Jadi saat itu kami menyadari bahwa memang isu laundry itu menjadi isu strategis yang kemudian cukup menghabiskan waktu pimpinan untuk berpikir bagaimana kemudian Pondok Pesantren Al-Muhajirin bisa menghadirkan pelayanan khususnya di laundry ini dengan pelayanan yang lebih baik. Saat itu pada waktu ngobrol dengan Pak Kiai itu apa sih? Pada waktu kita jalan-jalan, masuk ke sini, ngeliatin dan sebagainya, pegawai-pegawainya kok kayaknya lesu-lesu. Kenapa ya? Karena ternyata masang jemuran, terus sering ketukar, sering dikomplain santri karena baju seragamnya nggak tepat waktu dan sebagainya. Di sisi yang lain, Pak Kiainya cerita, setiap tahun beliau harus pembebasan lahan. Pembebasan lahan untuk apa? Untuk jemuran, teman-teman. Pembebasan lahan bukan untuk bangun gedung, tapi untuk bangun jemuran. Nah, ini hal yang sangat miris bagi kita. Mudah-mudahan dengan konsep dari Apik Manajemen akhirnya tersolusikan. Dulu isu-isu yang sering terjadi itu adalah pertama tentang kurang bersihnya baju santri, tidak rapinya baju santri, seringkali keterlambatan kita dalam mendelivery layanan baju santri kepada para santri. Tentunya itu sangat mengganggu karena pada satu waktu kita meminta mereka disiplin menggunakan seragam dengan pakaian yang rapi, tapi pada sisi yang lain memang kami waktu itu belum bisa memberikan solusi. Apa yang bisa menjadikan pakaian itu bisa kelihatan cerah, kelihatan rapi, dan kemudian bisa tepat waktu di delivery kepada santri. Kita disepakati dengan 700 santri dan nanti ke depannya akan ada 1000-an santri mungkin kita set up seperti ini. 12 set mesin dengan mesin LG Giant Max. Ini mesin komersial. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ketersediaan teknologi laundry yang terkini, kami menyebutnya sebagai modern laundry, itu bisa tersaji atau terlaksana di Pondok Pesantren Al-Muhajirin ini dengan tepat waktu sesuai dengan yang kami harapkan. Mudah-mudahan solusi yang kita tawarkan membuat suasana menjadi nyaman. Pesantren yang sebelumnya kalau nyuci baju biasanya khawatir apakah bajunya bisa bersih, apa bajunya masih bau karena nggak kering, atau mungkin ketuker, atau mungkin nggak rapi karena bajunya sering telat. Biasanya kan dimarahin sama ustadznya ya, karena seragamnya nggak selesai misalnya. Akhirnya sekarang tersolusikan. Dan saya terima kasih kepada tim Apik Manajemen yang sudah mensupport ini semuanya, mendampingi tim yang ada di sini. Dengan 13 orang aja kita bisa membuktikan kita bisa menyelesaikan 700 santri dalam sehari. Kebersihan pakaian meningkat, jauh meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Kerapihan, gosokan pakaian juga menghasilkan hasil yang maksimal. Lalu kemudian juga ketepatan waktu. Jadi kalau dulu kami harus menunggu sekitar 2 harian untuk bahkan lebih untuk menunggu selesainya baju santri. Sekarang alhamdulillah hari ini dikirim oleh santri, sorenya itu sudah bisa selesai dan sudah bisa dikirim kembali ke santri kami di Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Sekitar 1 bulan kami dilakukan pendampingan oleh manajemen Apik Laundry dan alhamdulillah dalam proses training tersebut tidak ada sesuatu yang menyebabkan masalah yang besar. Artinya pelaksanaan trainingnya berjalan dengan lancar hingga kemudian dari hari ke hari kami monitor bagaimana hasil daripada diproses oleh teknologi yang terbaru ini. Kami melakukan survei kecil-kecilan terutama di para asatidz dan guru untuk mendapatkan opini tentang kualitas terbaru daripada laundry yang kami kerjasamakan dengan Apik Laundry. Dan alhamdulillah para asatidz dalam hari ini stakeholder yang berhubungan dengan Pondok Pesantren Al-Muhajirin merasa puas dengan apa yang telah dilakukan, diproses oleh laundry yang kami bekerja sama itu dengan Apik Laundry. Mudah-mudahan sharing dari kita ini menjadi inspirasi baru. Konsep laundry pesantren bisa diterapkan di pesantren Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu ada kos-kosan atau ada hotel, boleh komunikasikan ke kita. Saat ini kita membimbing lebih dari 5 pesantren. Ini masih
masih ada beberapa antrian project juga di pesantren yang minta ke kita. Ada yang investasi dari kita, ada investasi sendiri dari pesantren itu sendiri. Jadi kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami cukup berterima kasih kepada manajemen Apik Laundry yang telah membawa kami untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para santri. Karena bagi kami memberikan pelayanan yang terbaik adalah juga tanggung jawab kami agar mereka santri-santri yang belajar di Pondok Pesantren Al-Muhajirin juga bisa tampak bersih, rapi, dan kemudian juga tentunya itu akan memberikan semangat kepada mereka untuk semakin rajin dalam belajar. Semoga kerjasama yang telah kita bangun ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik ke depan, dan bisa jadi ke depan kita akan juga minta solusi-solusi yang lebih baik dalam rangka kita memberikan peningkatan kepada santri kami di Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonus yang berikutnya kita akan buatkan video seperti ini di semua laundry pesantren yang ada di Indonesia yang dikerjakan oleh Apik Manajemen. Oke, terima kasih dari saya. Terima kasih banyak atas kepercayaannya Pesantren Al-Muhajirin Cikarang Pusat. Semoga semakin luar biasa, memberikan banyak keberkahan dan kebermanfaatan bagi warga sekitar maupun orang-orang di sekitar sini. Saya Apik Primadia undur diri. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga mendapatkan banyak manfaat dari sharing hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Thank you.